Halo, Dok. Halo, halo. Halo. Hai, nama saya Feby Maulana Pramudito. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2 alias semester 2. Saya dengan Ija kelompok 2. Saya dan Ija akan menjelaskan apa itu Windows 10, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin sekarang balik lagi sih ke Ija. Ija, lanjut. Oke, jadi pada kali ini saya akan membuat video tentang Windows 10. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Isa Sofiansah dari Prodi Sistem Informasi semester 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Peradaban Bumiayu. Yang pertama, apa sih itu Windows 10? Pengertian dari Windows 10. Windows 10 adalah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Windows 10 pertama kali diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014 dan dirilis ke publik pada tanggal 29 Juli 2015. Beginilah tampilan Windows 10 saat pertama kali dinyalakan. Beginilah tampilan Windows 10 pada saat dimatikan. Oke, beginilah tampilan dan icon pada Windows 10, terutama Windows 10 Pro yang saya gunakan pada saat ini. Lanjut ke fitur yang ada pada Windows 10. Microsoft Edge adalah browser bawaan dari Windows 10 yang dikembangkan oleh Microsoft beserta Spartan sebagai pengganti Internet Explorer pada Windows yang sebelumnya. Clipboard History merupakan fitur dari Windows 10 yang akan menampilkan beberapa teks yang telah kita salin sebelumnya. Untuk memunculkan clipboard history dengan menggunakan kombinasi tombol Windows dan V. Window Emoji merupakan fitur dari Windows 10 dengan cara menggunakan kombinasi tombol Windows dan titik. Jika kamu pernah menggunakan smart speaker atau Siri, kamu pasti tahu bagaimana rasanya memanfaatkan teknologi hands-free. Tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya Hi Cortana, play music, atau take a note. Nah, dengan Cortana ini kamu pun bisa mematikan atau memilih mode sleep untuk PCmu sesuai dengan keinginan. Cortana sendiri bukan hanya menjalankan perintah dalam bentuk suara. Fitur ini juga mencatat kecenderungan yang kamu sukai lalu menyediakan informasi seperti skor tim, olahraga favorit, cuaca di tempatmu, atau kondisi lalu lintas. Cortana juga mampu mengontrol perangkat perumahan melalui speaker, tanpa biaya tambahan atau iklan, salah satunya seperti lampu Philips. Selama ini pengguna iOS kerap memanfaatkan kemampuan khas Mac yang memudahkan mereka berada dari satu worksheet ke worksheet lainnya melalui desktop virtual. Kini Windows 10 juga memilikinya. Penggunaannya pun sangat mudah, yakni cukup mengklik icon yang berada di sebelah kolom pencarian Windows di taskbar. Fitur ini juga menyertakan timeline sehingga mampu menampilkan aktivitas seperti terbaru yang kamu lakukan beberapa hari terakhir dan apa saja yang kamu buka.
Smartphone-mu pasti kerap memunculkan notifikasi untuk pesan masuk, jadwal update, atau berita-berita terbaru kan? Kamu pun bisa mendapatkan notifikasi serupa melalui fitur Action Center-nya Windows 10. Fitur ini menampilkan pesan masuk dari email, sistem yang telah menginstal pembaruan, notifikasi dari aplikasi, peringat cuaca, dan pengingat ulang tahun. Windows 7 mungkin memang sudah memiliki fitur notifikasi ini, hanya saja masih belum sempurna. Namun bila kamu tak ingin terganggu oleh adanya pemberitahuan tersebut, maka gunakan Focus Action demi Windows 10 sudah mendukung teknologi DirectX 12 yang mendukung untuk kebutuhan gaming secara efisien. Xbox milik Windows 10 tak hanya membuatmu bisa menemukan gamer lain dan melihat pencapaianmu dalam game, tetapi dapat digunakan untuk streaming game, serta memainkan game multi permainan antara PC-mu melawan pemain lain. Dalam menyediakan pilihan gamenya, kamu bisa memanfaatkan Windows Store. Banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa Microsoft tak lagi menyediakan pembaruan atau dukungan untuk Windows 7, sehingga mengakibatkan perangkat yang menggunakannya pun rentan terhadap risiko keamanan. Di sisi lain, Windows 10 sendiri memang memiliki beberapa kekurangan minor, walau takkan melebihi kelebihannya yang menakjubkan, seperti pelindungan virus. Windows 10 memiliki banyak kemajuan dalam hal keamanan dan perlindungan identitas pengguna. Peningkatan ini akan memastikan keamanan data-datamu saat kamu berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain. Windows 10 mewarisi fitur scoreboard dari Windows 8 dan menjadikannya lebih aman. Dibanding Windows 8, Windows 10 mengatur fitur-fitur ini agar tak bisa dilewati. 3 fitur pengaman lainnya dalam Windows 10 adalah Device Guard, Microsoft Passport, dan Windows Hello. Baru-baru ini Microsoft menambahkan perlindungan dari ransomware dan eksploitasi atau ancaman yang berisiko merusak perangkat. Hampir setiap perangkat keluaran terbaru saat ini menggunakan teknologi touchscreen, mulai dari smartphone, tablet, laptop, netbook, komputer desktop, all-in-one PC. Bahkan sistem navigasi yang ada di dalam mobil, beberapa fitur milik Windows 10 yang mendukung touchscreen bahkan lebih bagus daripada iOS. Misalnya saja start menu pada tablet. Bagi perangkat hybrid, campuran antara mode manual dan touchscreen, tampilan khusus touchscreen baru aktif saat pengguna menggunakan mode layar sentuh. Jadi lebih mudah ketika harus beralih dari mode biasa ke mode tablet. Maupun sebaliknya, teknologi canggih ini biasanya Windows Defender adalah fitur dari Windows 10 sebagai antivirus. Dapat ditemukan di pengaturan, update and security, keamanan Windows. Disitulah tempat Windows Defender. Fitur dark mode pada Windows 10 dapat ditemukan pada pengaturan, personalisasi, bagian color, dan disitu silahkan pilih mode dark. alih-alih melakukan screen capture ala kadarnya atau bahkan menggunakan aplikasi dari pihak ketiga, Windows 10 punya fitur khusus untuk memaksimalkannya. Cukup dengan menekan kombinasi tombol Windows plus Shift plus S, kamu bisa memilih tampilan mana saja yang ingin di-capture, baik dalam bentuk landscape, full screen, atau satu layar penuh, maupun hanya jendela yang sedang terbuka. Setelah melakukan capture, kamu bisa scrubbing dan membubuhkan semacam watermark, lalu menyimpan atau membagikan hasilnya. Microsoft Store merupakan fitur dari Windows 10 untuk mencari aplikasi gratis dan berbayar seperti Adobe Reader dan menampilkan popularitas dan peringkat mereka, seperti halnya Google Play Store pada ponsel Android. Kelebihan dan kekurangan Windows 10. Kelebihan Windows 10 yang pertama yaitu interface yang familiar. Yang kedua, jaminan keamanan privasi yang lebih baik. Yang ketiga, menyediakan browser bawaan yang baik, yaitu Microsoft Edge.
Yang selanjutnya yaitu menyediakan antivirus bawaan. Yang kelima atau yang terakhir, kompatibel dengan berbagai keperluan bisnis dan gaming. Untuk kekurangan dari Windows 10 itu sendiri, yang pertama yaitu memakan RAM yang lumayan boros. Pada saat kondisi idle atau tanpa membuka window apapun, RAM yang digunakan sekitar 1 sampai 1,5 GB. Kekurangan yang kedua yaitu fitur auto update yang menyebabkan pemakaian internet menjadi lebih boros dan sering tiba-tiba laptop melakukan update sendiri.